Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang chapter 8, yaitu penilaian persediaan dengan menggunakan pendekatan dasar biaya. Pada bab yang ini, kita akan mampu mengidentifikasi pengklasifikasian utama persediaan, kemudian akan mampu membedakan yang mana itu metode perpetual dan metode periodik, mampu mengidentifikasi pengaruh kesalahan pencatatan persediaan terhadap laporan keuangan, serta memahami item-item yang termasuk pada biaya persediaan, dan menjelaskan serta membandingkan metode yang digunakan untuk menilai persediaan. Jadi sebenarnya pembelajaran ini sudah ada sebelumnya di mata kuliah pengantar akuntansi. Namun di sini akan lebih diulik lagi seperti apa sebenarnya persediaan itu. Jadi ini subbab yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu pada chapter yang ke-8. Nah, yang pertama adalah mengenai pengklasifikasian. Persediaan itu ialah barang yang dimiliki untuk dijual atau barang-barang yang digunakan dalam memproduksi barang yang akan dijual. Jadi, tergantung persediaan itu adalah persediaan yang ada dalam bisnis apa. Apakah persediaan yang ada dalam bisnis atau perusahaan dagang, atau persediaan yang ada dalam bisnis atau perusahaan manufaktur. Nah, tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah kata perusahaan manufaktur. Kenapa? Karena pada akuntansi biaya saya yakin kalian semua sudah mempelajari tentang persediaan-persediaan atau jenis-jenis persediaan yang ada pada perusahaan manufaktur. Kalau pada perusahaan dagang, persediaannya hanya satu, yaitu persediaan barang dagang itu sendiri. Tetapi kalau pada perusahaan manufaktur, persediaan ada beberapa. Nanti kita akan lihat kembali jenis-jenis persediaan yang dimaksud pada perusahaan manufaktur. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa kalau persediaan itu adalah persediaan dalam perusahaan dagang, maka persediaannya hanya akan satu. Tetapi kalau persediaan itu adalah persediaan yang ada pada perusahaan manufaktur, maka persediaannya ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Oke. Kemudian untuk bahan baku sendiri ada bahan baku yang digunakan, ya. Jadi ini semuanya akan diperhitungkan sebagai biaya barang dalam proses atau work in process, ya. Jadi biaya bahan baku, kemudian ada biaya tenaga kerja, ada biaya overhead yang semuanya nantinya akan diproses sehingga menjadi yang namanya biaya dalam proses, untuk selanjutnya diproses menjadi biaya barang jadi. Jadi ini semuanya kalian sementara pelajari juga di akuntansi biaya. Jadi dalam perhitungan persediaan ini, perusahaan biasanya menggunakan salah satu dari dua cara untuk mencatat persediaan. Yang pertama ada sistem perpetual, yang kedua adalah sistem periodik. Kalau sistem perpetual, pembelian barang untuk dijual didebit ke persediaan. Jadi ini saya selalu katakan sama kalian, di pengantar juga sudah pernah bahwa segala hal yang ada istilah pembeliannya, kalau perusahaan tersebut menggunakan sistem perpetual, maka akan dicatat sebagai akun persediaan. Jadi kalau pembelian barang itu sendiri, maka dia akan didebit ke persediaan. Dengan kata lain akan menambah persediaan. Kalau misalnya ada biaya transportasi atau biaya pengiriman dari pembelian barang tersebut, maka biaya pengiriman atau biaya transportasi tersebut juga akan menambah nilai dari persediaan. Kalau misalnya ada retur, ini di sini yang dimaksud adalah retur pembelian dan diskon pembelian, ya. Sekali lagi, retur pembelian dan diskon pembelian itu akan dikredit ke persediaan, atau dengan kata lain mengurangi nilai persediaan karena pembelian nilainya juga berkurang. Nah, sedangkan pada saat ada penjualan, harga pokok penjualan harus dicatat dan diletakkan di sisi debit, serta persediaan itu dikredit. Kalau Anda bertanya kenapa? Karena ketika kita menjual, otomatis persediaan kita berkurang. Nah, harga pokok penjualan itu apa? Saya harap Anda masih ingat.
Kemudian ada namanya buku pembantu persediaan yang menunjukkan kuantitas dan biaya setiap jenis persediaan yang ada di tangan. Sistem perpetual ini menyediakan sebuah pencatatan persediaan dan harga pokok penjualan secara terus-menerus. Jadi continue dia, dan begitu ada pembelian dicatat, begitu ada penjualan juga langsung dicatat. Sedangkan kalau pada sistem periodik, kalau ada pembelian maka barang itu akan langsung didebit juga ke akun pembelian. Begitupun embel-embel lainnya. Kalau ada diskon atau retur pembelian, nah akan langsung dikredit di akun pembelian. Kalau ada biaya transportasi atau pengiriman pembelian atau biaya pembelian, itu akan didebit ke akun biaya pembelian. Nah, sedangkan untuk menghitung jumlah akhir persediaan, kita harus melakukan yang namanya perhitungan fisik di gudang. Oke. Untuk menghitung harga pokok penjualan di akhir periode, kita harus mengetahui berapa persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih yang terjadi pada periode tersebut. Itu akan menjadi yang namanya barang yang tersedia untuk dijual. Lalu dikurangi dengan berapa persediaan akhir yang ada di gudang. Itulah harga pokok penjualannya. Contoh, Fashmere Company memiliki transaksi selama tahun berjalan sebagai berikut. Jadi, persediaan awalnya ada 100 unit dengan harga per unitnya $6, sehingga totalnya adalah $600. Ada pembelian di tahun atau di periode yang bersangkutan, totalnya adalah $5.400, dan ada penjualan sebesar 600 dengan harga jualnya $12, sehingga total penjualannya adalah $7.200. Nah, kalau seperti ini kita sudah tahu bahwa persediaan awal ada 100 unit, sedangkan pembelian pada periode tersebut ada 900, sehingga total barang yang tersedia untuk dijual adalah sebesar 1000 unit. Nah, pada periode tersebut terjadi penjualan sebanyak 600, sehingga persediaan akhirnya adalah sebesar 400 unit. Dengan harga yang mana? Dengan harga yang pembelian di atas. Oke, nah Anda diminta untuk mencatat transaksi tersebut dengan menggunakan sistem perpetual dan periodik. Kalau perpetual, nah yang pertama, transaksi pertama Anda harus masukkan. Oke, kita lihat. Sini seharusnya ada jurnalnya ya, tetapi mungkin kurang lengkap karena ini dalam bentuk PDF ya. Jadi seharusnya di sini ada jurnal untuk pembeliannya, yaitu persediaan pada kita anggap dia dibeli secara tunai pada kas. Kemudian di sini tidak ada, di sini dicatat pembelian pada kas ya, di sini persediaan, di sini pembelian. Pada saat ada penjualan, kalau pakai perpetual dia akan dicatat sebagai penjualan sebesar 7.200 di debit, dan di kredit adalah persediaan sebesar 7.200. Selanjutnya masih ada jurnal lainnya, yaitu penjualan di kas di debit karena dia langsung menerima, pada penjualan di kredit sebesar 7.200. Sedangkan masih ada jurnal lainnya, yaitu harga pokok penjualan sebesar 600 ini dikali dengan harga perolehannya, yaitu yang $6, yaitu 3.600, dan di kreditnya adalah persediaan juga sebesar 3.600. Oke, di sini sudah tidak ada lagi jurnal untuk perpetual, sedangkan untuk periodik nanti masih tetap ada jurnal untuk mengakui harga pokok penjualannya. Ya kan, kalau di sini kan dia di jurnal yang ini jurnalnya hanya kas pada penjualan saja, tidak diakui harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan baru diakui pada saat akhir periode. Contoh lagi, asumsikan bahwa pada akhir periode dengan metode perpetual dilaporkan terdapat saldo persediaan $4.000. Namun, perhitungan fisik menunjukkan jumlah persediaan yang ada di tangan hanya $3.800. Nah, ini berarti terjadi penurunan persediaan.
di mana akun penurunan persediaan ini akan menyesuaikan harga pokok penjualan. Dalam prakteknya, perusahaan kadang melaporkan akun penurunan persediaan dalam akun pendapatan dan biaya lain-lain dalam laporan laba rugi. Ini mohon dijadikan catatan Anda. Bagaimana persediaan itu dikendalikan? Semua perusahaan membutuhkan verifikasi periodik atas jumlah, berat, maupun pengukuran persediaan yang ada dibandingkan catatan pembukuan persediaan. Apa yang dimaksud dengan verifikasi periodik? Verifikasi periodik di sini adalah perusahaan harus melakukan perhitungan fisik pada gudangnya. Jadi, dicocokkan dengan berapa yang ada di catatan pembukuannya. Misalnya di catatan pembukuan barang A itu persediaan atau stoknya ada sebesar 900 unit. Nah, itu harus diverifikasi totalnya, jumlahnya yang ada di gudang. Nah, perusahaan sekali lagi harus melakukan perhitungan fisik persediaan pada saat mengakhiri akhir tahun fiskal untuk melaporkan jumlah persediaan yang sesuai di laporan keuangan tahunan. Seperti itu cara untuk mengendalikan persediaan. Nah, apa yang sering terjadi? Nah, di sini perusahaan harus mengalokasikan semua harga pokok barang tersedia dijual atau digunakan di antara barang yang telah terjual dan barang yang masih ada di tangan. Jadi, seperti contoh yang tadi, ada persediaan awal 100.000 dan ada total pembelian sebesar 800.000, sehingga total barang yang tersedia untuk dijual atau cost of goods available for sale itu sebesar 900.000, di mana nilai persediaan akhir ternyata hanya sebesar 200.000. Ini berarti ada jumlah barang yang terjual sebesar 700.000, atau cost of goods sold, harga pokok barang yang terjual selama tahun tersebut adalah 700.000. Nah, ini adalah isu-isu yang penting terkait dengan penilaian persediaan. Jadi, persediaan itu berkaitan erat dengan penilaian atas barang fisik, ya, barang yang ada di tangan, barang dalam perjalanan, barang konsinyasi, dan perjanjian penjualan khusus. Juga berkaitan dengan biaya yang harus dimasukkan dalam persediaan, apakah itu biaya produk atau biaya periodik, dan berkaitan juga dengan asumsi arus kas. Asumsi arus kas itu biasanya dengan menggunakan metode FIFO, metode biaya rata-rata, atau untuk persediaan-persediaan tertentu, asumsi arus kasnya menggunakan identifikasi spesifik. Oke.